Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ini di lahan cabai ya teman-teman. Jadi kondisi saat ini seperti ini. Ini udah mulai keluar bunga dan buah ya. Kali ini saya mau melakukan penyemprotan untuk daun keriting ya teman-teman. Jadi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya terus update videonya lagi. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, jadi kondisinya seperti ini. Kemarin itu terserang keriting, terus kerdil juga di waktu usia 30 ke atas. Itu lumayan ya teman-teman, hampir setengah tanaman itu semua terkena keriting ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih dan daunnya udah mekar kembali ya, walaupun masih ada beberapa yang belum. Ketika keriting pasti tanaman juga akan mengalami kuning teman-teman, kalau terlalu parah ya. Contoh seperti ini yang terkena kuning, tapi ini udah, yang awalnya keriting terus kuning ya, tapi keritingnya udah sembuh, tinggal kuningnya. Tapi kalau kuning seperti ini masih bisa menghasilkan buah yang cukup banyak teman-teman, karena pertumbuhannya masih normal. Ini yang awalnya terkena kuning teman-teman, tapi lama-kelamaan dia juga akan sembuh ya. Ini daunnya mulai banyak yang hijau dan kuningnya tinggal bercak. Kalau seperti ini juga hasil bisa maksimal teman-teman. Ini kalau varietas ori itu buahnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi dalam satu ketiak seperti ini bisa menghasilkan 2-3 ya, rata-rata 2. Jadi untuk produktivitasnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Kalau udah di usia segini ini udah menampakkan pohonnya itu bagus ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya pasti mengalami kesulitan di fase vegetatif, itu lumayan cukup berat ya. Banyak aja kendala, dari keriting, terus kerdil, bercak. Itu apalagi kalau pengolahan lahannya itu kurang maksimal teman-teman. Pasti banyak sekali masalah-masalah yang ada di lahan ya. Ini saya tidak buang tunas airnya ya. Jadi satu pohon itu seperti ini teman-teman, sangat rimbun. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 tunas air. Tapi saya pelihara ya. Tapi ini batangnya besar-besar semua teman-teman, hampir sama dengan batang utama. Jadi lebih baik itu dipelihara, karena yang penting pupuknya itu dikuatin teman-teman. Jadi untuk produktivitas buahnya itu tetap maksimal dan bisa menambah hasil ya, karena di setiap tunas juga akan berbuah. Seperti ini
rata-rata itu berbuah 2 ya dalam ketiak. Ini baru saya ikat ya teman-teman. Di pangkalnya itu saya ikat karena kemarin ketika hujan dan angin sangat kencang ya, ini hampir roboh semua teman-teman. Karena pinggir ini belum saya ikat pakai tali. Nanti setelah ini sudah banyak cabang, nanti baru diikat pakai tali ya, supaya tidak ke jalan perawatan seperti ini. Ini untuk jaga-jaga supaya tidak tumbang lagi. Oke teman-teman, kita langsung ke obatannya. Apa aja yang saya gunakan, kita langsung ke obat. Oke teman-teman, jadi obat-obatan yang saya pakai itu yang pertama Abaxell ya. Ini insektisida Abamectin yang sering digunakan untuk mengatasi daun terkena trip ya. Ini saya milih Abaxell karena harganya cukup ekonomis ya. Ini penggunaannya saya rolling terus teman-teman, tidak hanya menggunakan Abaxell. Sebelum-sebelumnya saya gunakan Samite ya. Ini udah habis. Jadi saya rolling terus. Ada 3 bahan aktif ya, saya rolling, dan sekarang saya menggunakan Abaxell, Abamectin. Kemudian saya tambahkan MAG dari Merauke. Di kandungannya magnesium dan sulfur ya. Jadi ketika tanaman terkena keriting itu banyak yang zat hijau daunnya itu hilang teman-teman. Jadi itu sangat membutuhkan magnesium untuk mengembalikan daun hijaunya lagi ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan insektisida tanpa menggunakan pupuk atau dimix dengan pupuk, itu perubahan keritingnya sangat lama teman-teman, bahkan tidak sembuh ya kalau hanya menggunakan insektisida aja tanpa ditambah dengan pupuk-pupuk yang lain. Jadi pupuk yang lain itu membantu pertumbuhan tunas baru ya, kemudian dicegah dengan insek supaya tunas baru itu tidak terserang kembali. Jadi nanti tunas keluar itu sudah mekar ya teman-teman. Tapi kalau hanya mengandalkan insektisida, jadi tunas itu tidak ada yang memacu keluar teman-teman. Jadi nanti sambil pertumbuhan tunas menjadi daun yang baru, itu yang nanti akan merubah pohon itu menjadi seperti biasanya ya. Kemudian saya tambahkan ini teman-teman, Profit Maxi. Ini ada 62738, 6-nya nitrogen, 27 fosfat, dan ini 38-nya kaliumnya. Jadi ini ada tambahan Te-nya ya, seperti boron dan mangan. Ini saya rolling teman-teman. Jadi hari ini Profit Maxi, nanti penyemprotan selanjutnya saya menggunakan MKP terus Kalinet ya. Saya rolling terus. Ini karena saya ada nitrogennya ya. Ini untuk memacu pertumbuhan juga.
Jadi membutuhkan nitrogen ya, sedikit, tapi ini hanya sedikit ya, tidak banyak-banyak. Karena sudah mulai berbuah, itu takutnya nanti malah rontok buahnya. Tapi ini sedikit aja untuk memacu pertumbuhan tunasnya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan Vitaron, suplemen sel tanaman ya, supaya tanamannya itu menjadi sehat kembali. Ini ada magnesiumnya juga, nih kandungannya. Supaya sehat kembali saya tambahkan Vitaron. Jadi langsung saya campurkan ya teman-teman. Mungkin itu saja. Dan pupuk dan insektisida yang saya gunakan hanya seperti ini. Tapi kita rolling ya terus. Oke, saya mau melakukan penyemprotan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi yang tanamannya masih terkendala keriting, itu jangan khawatir teman-teman. Asal rutin penyemprotan, tambahkan insek dan pupuk, insya Allah tanamannya akan sembuh teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.